Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat semua jenengan? Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat pertemuan kelompok PKH di bulan November ini. Jadi di pertemuan kelompok ini kita akan belajar modul 1, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi kita belajar di sesi 3 yang memahami cara anak usia dini belajar. Dan kita langsung ke langkah 3 ya Bu ya. Tolong didengarkan ya Bu yang belakang. Jadi langkah 3 ini kita memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Jadi gimana caranya kita untuk memanfaatkan kegiatan sehari-hari yang ada di rumah untuk kita mengajarkan anak kita bermain supaya ada kedekatan antara orang tua dan anak. Nah, sekarang di sesi ini saya akan memutarkan sebuah video ya Bu ya. Tolong ya yang belakang agak maju ke depan aja supaya kelihatan videonya. Sebentar, saya carikan sebentar. Ini videonya bisa kelihatan kan ya Bu ya? Saya putarkan dulu. Sudah ya Bu ya, tidak perlu saya ulangin lagi ya. Saya lanjutkan. Jadi yang tadi nggak kelihatan bukunya, coba dibuka buku pintarnya halaman 32. Buku pintar halaman 32. Di situ tadi sebentar ya Bu ya, saya carikan dulu. Untuk yang mungkin yang di belakang, karena kan tidak jelas tadi videonya, yang di belakang nggak kedengeran, tolong yang bawa buku pintar dibuka buku pintarnya halaman 31. Dibuka ya Bu ya. Di situ ada gambar cerita 3A, berbagi kegiatan bermain sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang gambar pertama itu terlihat Bu Lili dan Ita sedang apa Bu? Mencuci. Jadi di situ Bu Lili menyuruh Ita untuk mengeringkan bolanya dengan handuk. Terus di gambar kedua Ita ngomong ke Bu Lili, "Bu, lihat bolanya lompat-lompat." Jadi kan kalau kita nyuci itu kan ada gelembung sabunnya, itu bisa juga buat sarana permainan anak untuk anak yang seusianya Ita. Terus di selanjutnya di gambar ketiga Bu Lili ngomong ke Ita, "Ayo Ita, kita hitung sama-sama bola yang dari sabun tadi loh Bu, dihitung ada berapa bolanya, mulai menghitung mulai dari angka 1, 2, 3 dan selanjutnya." Selain itu di gambar nomor 4 halaman 32 dibuka nggih Bu bukunya. Di situ terlihat pada saat Pak Rusli mengantar anaknya untuk menyikat gigi sebelum tidur, Pak Rusli juga meluangkan waktunya buat bermain bersama anaknya. Di situ terlihat Pak Rusli ngomong ke anaknya, "Bapak punya teka-teki Ita, jawab ya nanti," gitu. Di gambar ke-5 Pak Rusli ngomong ke anaknya, "Hewan apa yang huruf pertamanya M, senang berayun di pohon dan suka makan?" Jadi Pak Rusli memberikan pertanyaan untuk Ita sekalian dengan permainan. Jadi permainannya itu mengedukasi juga membuat anak itu gembira gitu Bu. Yang selanjutnya Ita menjawab monyet gitu ya Bu ya. Itu gambarnya kan terlihat ilustrasinya kayak di video yang tadi. Terus Pak Rusli menjawab, "Iya Ita, benar, sekarang waktunya Ita tidur." Jadi ibu-ibu, kesimpulannya dari video pendek yang saya putarkan tadi dan dari buku pintar yang tadi, Bu Lili memanfaatkan waktu saat ia mencuci pakaian untuk bermain bersama Ita. Pak Rusli juga saat mengajak Ita dan Agus untuk sikat gigi juga meluangkan waktunya untuk bermain tebak-tebakan, untuk menemani Agus sama Ita pada saat sikat gigi sebelum tidur. Sehingga Bu Lili dan Pak
Bu Lili dan Pak Rusli memanfaatkan waktu di sela-sela aktivitas untuk bermain bersama dengan anaknya. Jenengan juga gitu ya Bu, tolong nanti di rumah dipraktekkan. Jadi sambil jenengan mungkin memasak juga bisa mengajak anaknya untuk ngobrol anaknya, supaya anaknya nanti bisa tahu dan belajar sambil bermain. Ayo Bu, kegiatan apa lagi? Ada yang tahu kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan saat kita aktivitas di rumah? Jenengan, ibu-ibu, pada saat aktivitas di rumah, kegiatan apa yang bisa dilakukan yang disambi anaknya bermain? Apa Bu Rani coba? Oh iya, bisa saja. Jadi Bu Rani menyetrika baju, kan menyetrika juga harus hati-hati juga karena ada anaknya yang masih kecil ya. Jadi anaknya dikasih buku buat mewarnai. Jadi Bu Rani sambil menyetrika sambil mewarnai ya, kayak gitu juga bisa Bu. Sekarang saya ucapkan terima kasih buat Bu Rani karena sudah memberikan pendapatnya. Jadi anaknya kalau di rumah itu bermain apa saja. Untuk selanjutnya kita buka buku pintar untuk mengasuh anak di rumah tentang contoh kegiatan sehari-hari di rumah seperti apa. Jadi kita buka dulu nggih Bu, dibuka nggih buku pintarnya halaman 17. Jadi bermain bersama anak sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Contohnya, ada yang mau membaca? Bu Rani? Ya, terima kasih Bu Rani sudah benar. Saya lanjutkan ya Bu ya. Contohnya saat memasak, permainan yang dilakukan anak bisa saja jenengan kasih baskom atau panci supaya anaknya entah itu ngetukin baskom atau pancinya kalau anaknya masih usianya di bawah 5 tahun, supaya juga bisa sekalian jenengan masak, anaknya jenengan bermain kayak gitu. Selain itu jenengan bisa mengajak anak jenengan buat berbicara. Kalau saat mencuci, kan biasanya kan ada bak kecil, nanti anaknya dikasih baskom supaya main air kayak gitu juga nggak apa-apa, juga boleh seperti yang di buku pintar itu. Terus selanjutnya saat jenengan berbelanja, biasanya kan kalau berbelanja di pasar itu ada banyak macam-macam produk. Contohnya maksud saya produk di situ ada pisang, ada semangka. Nanti bisa jenengan ngomong ke anaknya, "Nak, itu namanya buah apa?" Seperti itu. Jadi sambil kita beraktivitas bekerja di pasar, belanja, misalnya belanja, jadi bisa anaknya dikasih pertanyaan, "Buah apa itu tadi? Buah apa?" kayak gitu ya Bu. Jadi sekalian. Jadi ibu-ibu, kesimpulan dari film yang sudah kita tonton tadi yaitu bermain dengan anak dapat menjadikan salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Sehingga ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menimbulkan rasa percaya anak ke orang tua. Selain itu, dengan rasa percaya anak antara anak dan orang tua akan mempermudah saat kita membuat kesepakatan atau peraturan bersama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Lupa nggih, nanti tolong dibuka lagi nggih, dipelajari lagi. Terus yang terakhir, selain itu bermain bersama anak juga akan menguatkan hubungan emosi antara anak dan orang tua. Sehingga kita sebagai orang tua penting untuk meluangkan waktu kita untuk bermain bersama anak kita. Jadi bisa di sela-sela aktivitas jenengan. Jadi saya nanti minta tolong ya Bu, sesibuk apapun jenengan, tolong diluangkan waktunya untuk bermain bersama anaknya masing-masing supaya nanti meningkatkan prestasi anak juga di sekolah, membuat anak lebih percaya diri juga. Saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri pertemuan kelompok ini. Saya kira cukup sekian hari ini pertemuan kelompoknya. Saya mau minta maaf kalau tadi dalam mengisi mungkin ada yang perkataan yang nggak berkenan di hati jenengan. Saya minta maaf, tapi tidak ada maksud saya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di pertemuan kelompok ini. Nanti untuk pertemuan kelompok selanjutnya tolong bawa buku semua ya, yang belum bawa buku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.